Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Novitariani dari kelas PAIA semester 6 NIM 181210040. Di sini sedikitnya akan memaparkan tentang pemetaan konsep pada mata pembelajaran fikih kelas 8 semester 6. Adapun yang pertama adalah mengorganisasikan peta kompetensi untuk satu semester. Kompetensi inti terbagi menjadi 4 kompetensi. Yang pertama adalah menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Adapun ketiga adalah memahami pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Adapun kompetensi yang terakhir adalah mencoba, mengelola, dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lainnya. Untuk standar kompetensi terbagi menjadi 3 tema besar. Yang pertama adalah melaksanakan ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah yang terdiri dari kompetensi dasar, yakni menghayati hikmah bersedekah, hibah, dan hadiah, menjalankan sikap peduli dan menghargai orang lain, menerapkan ketentuan sedekah, hibah, dan hadiah, dan yang terakhir adalah mempraktikkan sedekah, hibah, dan hadiah. Adapun standar kompetensi yang kedua adalah memahami ketentuan melaksanakan haji dan umroh, yakni meliputi kompetensi dasar berupa menghayati nilai-nilai positif dan ibadah haji dan umroh. Yang kedua, menjalankan sikap toleran, sabar, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Adapun yang keempat adalah menganalisis ketentuan melaksanakan haji dan umroh, dan terakhir mengkomunikasikan ketentuan manasik haji dan umroh. Adapun standar kompetensi yang terakhir adalah memahami ketentuan makanan halal dan haram, yang terdiri dari meyakini manfaat mengkonsumsi makanan yang halal, thayyiban, dan mudorot mengkonsumsi makanan haram. Adapun yang kedua adalah menjalankan sikap hati-hati dan hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan halal dan menghindari makanan haram. Yang ketiga adalah menganalisis ketentuan halal dan haramnya makanan ataupun minuman, dan terakhir adalah menyajikan hasil analisis makanan halal maupun haram. Selanjutnya adalah menghasilkan konteks tema atau teks unit yang relevan. Pada materi pembelajaran fikih kelas 8 semester genap terdiri dari 3 tema besar. Yang pertama adalah indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Yang kedua, kesempurnaan rukun Islam dengan haji maupun umroh. Dan yang terakhir adalah ketentuan halal dan haramnya makanan. Merujuk pada buku paket fikih kelas 8 semester genap kurikulum 2013 edisi revisi 2019 tertuang konteks yang relevan, bahwasanya pada bab pertama jelaskan mengenai sedekah, hibah, dan hadiah, bahwasanya harta yang kita miliki sebenarnya titipan yang patut kita sadari, titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengajarkan kita bahwasanya setiap muslim harus membelajarkan hartanya pada jalan kebaikan Allah, yakni salah satunya dengan cara memberikan hadiah, hibah, maupun sedekah. Bersedekah, memberi hadiah maupun hibah termasuk salah satu wujud hablum minas kita. Selain menjaga hubungan kita pada Sang Pencipta, kita pun sebagai manusia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan hubungan yang baik juga terhadap manusia. Adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang pelaksanaan haji dan umroh. Salah satu rukun Islam yang 5 adalah melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Dalam melaksanakan ibadah haji maupun umroh, tentu saja harus memiliki persiapan mental maupun fisik.
di mana kita melaksanakan ibadah ini di kota suci Mekah Al-Mukarramah, kota kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dengan melaksanakan ibadah haji, kita bisa menyaksikan secara langsung tempat perjuangan Nabi Muhammad SAW di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi dan tempat bersejarah lainnya. Dengan melaksanakan ibadah haji maupun umroh, tentu saja hal itu akan memperkuat iman kita. Adapun tata cara atau pelaksanaan tertentu dalam melaksanakan ibadah haji dan umroh yang perlu kita perhatikan. Nah, dalam bab ini dijelaskan bagaimana tata cara yang perlu kita ketahui dalam melaksanakan rukun Islam yang kelima ini. Tentunya bab ini pun masih berkaitan dengan bab sebelumnya, yakni di mana kita sebagai umat Islam perlu menyisakan sedikit rezeki kita untuk melaksanakan ibadah kita. Adapun pada bab terakhir materi pembelajaran fikih kelas 8 semester genap berisikan materi tentang ketentuan makanan halal dan haram. Allah senantiasa menyediakan makanan dan minuman untuk kelangsungan hidup kita. Makanan dan minuman adalah sumber energi bagi tubuh kita agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Makanan adalah karunia dari Allah yang diberikan melalui alam. Tidak ada yang bisa kita makan jika alam tidak memasok kita dengan tanah, sinar matahari, maupun air yang menumbuhkan makanan. Selain tumbuhan, Allah pun menyediakan binatang untuk kita konsumsi. Ada yang bisa dimanfaatkan dagingnya, kulitnya, tenaganya, bulunya, bahkan hal lainnya. Kewajiban kita atas nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mensyukurinya dengan tidak memakan makanan yang haram. Salah satu bentuk syukur kita adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang halal, tidak memakan makanan atau minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hal ini akan berpengaruh baik juga pada tubuh kita. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk mengetahui jenis makanan apa saja yang halal maupun haram. Tentu saja materi ini berkesinambungan dengan materi sebelumnya, di mana kita pun harus memperhatikan makanan kita karena makanan yang masuk dalam tubuh kita tentunya saja akan berpengaruh juga pada kualitas ibadah kita. Adapun selanjutnya adalah mengembangkan perencanaan dalam beberapa konteks tema unit yang relevan. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada materi pembelajaran fikih kelas 8 semester genap terdiri dari 3 tema besar. Yang pertama adalah indahnya berbagi dengan sedekah, hibah, dan hadiah. Yang kedua adalah kesempurnaan rukun Islam dengan haji dan umroh. Dan yang terakhir adalah ketentuan makanan halal maupun haram. Adapun uraian kegiatannya, yaitu terdiri dari kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Untuk kegiatan awal sendiri beralokasi waktu selama 10 menit, di mana pada kegiatan awal ini pendidik memberikan pertanyaan seputar materi yang sedang dibahas. Kemudian pendidik pun memberikan informasi tentang tujuan dan manfaat materi yang akan dipelajari ini. Adapun untuk kegiatan intinya, kegiatan inti ini terbagi menjadi 3 fase. Yang pertama ada fase eksplorasi, yang kedua ada fase elaborasi, dan yang terakhir adalah fase konfirmasi. Pada fase eksplorasi ini, yakni siswa membaca literatur atau referensi tentang materi yang akan dibahas. Kemudian siswa mengamati demonstrasi guru tentang materi yang sedang dipelajari. Kemudian membuat bagan materi yang sedang dipelajari itu termasuk ke dalam fase elaborasi. Adapun untuk fase konfirmasinya, yakni pendidik memberikan penguatan tentang materi yang sedang dipelajari. Ini alokasi waktu yang digunakan adalah selama 40 menit. Dan adapun untuk kegiatan akhir, ya dari tanya jawab tentang materi yang telah dibahas tersebut. Alokasi waktunya selama 10 menit.
Pada secara keseluruhan, alokasi waktu yang digunakan adalah 60 menit. Metode pembelajaran yang digunakan adalah pendekatan saintifik. Adapun model pembelajarannya adalah contextual teaching and learning and instruction. Metode yang digunakan adalah metode diskusi, ceramah maupun kerja kelompok. Sumber belajarnya ada Al-Quran terjemahan dan hadis dan buku acuan paket fikih Departemen Agama. Media ataupun alat pembelajaran yang digunakan adalah video pembelajaran, komputer dan laptop maupun LCD proyektor. Untuk mengembangkan ide-ide pembelajarannya. Dalam mengembangkan ide-ide pembelajaran pada materi bab 1 yakni dengan model ceramah, di mana pendidik menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai hibah, hadiah maupun sedekah. Kemudian dikembangkan kembali melalui metode diskusi, di mana cara penyajian pembelajaran siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang bisa berupa suatu pernyataan maupun pertanyaan yang bersifat problematis untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Diskusi mengandung nilai demokratis dengan memberikan kepada siswa semua untuk mengembangkan ide-ide mereka, sehingga siswa akan lebih aktif dan mampu mengasah pemikiran mereka. Pada bab 2 adalah pembelajaran mengenai pelaksanaan haji maupun umroh. Maka dari itu, penulis mengembangkan ide-ide pembelajaran dengan cara menggunakan metode demonstrasi, di mana metode merupakan peragaan untuk memperjelas atau untuk memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada peserta lain. Demonstrasi merupakan metode pembelajaran yang efektif karena peserta didik dapat mengetahui secara langsung penerapan materi yang sedang dilaksanakan. Nah, demonstrasi bisa dilakukan dengan penayangan video yang berisi tata cara dalam pelaksanaan haji maupun umroh tersebut. Metode lain yang digunakan adalah metode praktek, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok untuk mempraktekkan beberapa pelaksanaan haji maupun umroh. Misalnya dengan melakukan tawaf di kelas, melempar jumroh dan hal lainnya. Adapun untuk bab ketiga ini, pembelajaran bisa dilakukan dengan metode diskusi, di mana peserta didik dengan diawasi pendidik melakukan proses tanya jawab, menyanggah dan menambahkan mengenai materi yang dibahas, yakni tentang makanan halal maupun haram. Dengan begitu, materi pembelajaran pun lebih lekat dalam ingatan siswa tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.